menyangkut merapatkan tumit. Lihat Bapak Ibu, di dalam hadis kita temukan kejadian Nabi itu sujud. Satu versi riwayat Muslim, sumbernya sama Aisyah. Lihat bahasa Aisyahnya. Pakotu Rasulullah lailatan minal piros atau min pirosi. Kaleungita Nabi kerwengi tidur bareng, tiba-tiba Nabi tidak ada. Maka palamastuhu, aku mencari dengan cara meraba-raba karena PLN can aya. Cempor dipareman, obor dimatikan. Maka aku mencari sampailah ke masjid. Di dalam hadis Muslim tuh bahasanya apa? Maka pawaqoat yadi ala batni qadamaihi, sebelah tangan saya itu menyentuh salah satu telapak dua kaki. Lihat bahasanya, pawaqoat yadi ala batni qadamaihi, maka satu tangan saya menyentuh salah satu dampal sampean. Itu bahasa aslinya. Maka dipahamkan menjadi rapat dua nana. Padahal hadisnya itu batni qadamaihi, salah satu di antara. Kenapa Aisyah tidak menyebut kanan kirinya? Kan poek. Maka pokoknya masalah satu dampal sampean. Itulah hadis yang sahih. Bahasanya satu tangan menyentuh salah satu. Jadi ini bukan perbedaan pendapat, tapi keapikan dalam mencermati. Apa? Piku lugohnya nggak cermat. Maka batni qadamaihi, satu telapak di antara dua kaki, itu diartikanana batnai. Harusnya di bahasanya ala batnai qadamaihi, itu dimungkinkan rapat. Tapi ingat hadisnya ala batni qadamaihi, salah satu. Dua, menggunakan riwayat Ibnu Huzaimah. Kalau tadi bahasanya paltamastuhu pawaqoat yadi, dalam hadis Ibnu Huzaimah menggunakan bahasanya pawajatuhu sajidan roson akibaihi. Aku dapati, ente jelas aku dapati itu apakah dirampa-rampa, tetapi aku lihat beliau sujud roson akibaihi, merapatkan kedua tumitnya, bukan kedua telapak kakinya, tumit. Jadi yang satu bahasa hadisnya batni qadamaihi, salah satu telapak kedua kaki. Yang kedua bahasanya roson akibaihi, telapak tumit. Maka mengamalkan jadi rapat begini itu tidak berdasarkan metodologi ilmiah. Baik hadis yang Muslim maupun hadis yang Ibnu Huzaimah. Harusnya di Ibnu Huzaimah itu kedahna kieu, da tumit wungkul. Kalau tumit wungkul berarti cingir ngiblatna ka Irak. Itu tidak konsisten antara nas dalil, kemudian madlul kesimpulan. Berarti ada yang error dari sisi istidlal, metode meraciknya. Maka di persis Bapak Ibu, uji ketepatan ijtihad bukan hanya dalil dan hasilnya, tapi bagaimana prosedurnya, ada protokol. Nah, protokol inilah yang menentukan tepat dan tidaknya ijtihad, karena terkadang dalilnya benar, kesimpulannya nu dhaif. Itu contoh. Kermah eker tadi bu roson tumit, hadisnya deloib. Cek nu dhaif wae salah praktek itu mah.
Lihat Bapak Ibu, mau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, mau diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, mau diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim melalui rawi yang sama, jadi tunggal jalur periwayatannya, yaitu melalui Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi. Rawi yang demikian kata Imam Ahmad diantaranya yaitu sayyul hifdi, buruk hafalan. Berarti rawi ini dhaif dari sisi kapasitas intelektual. Maka rawi yang demikian bisa naik derajatnya jadi hasan li ghairihi kalau ada yang mengkatrol, ada yang menguatkan sejauh pengetahuan ulama Persis. Mau berapapun sumber hadis, jalurnya tunggal, tidak ada teman yang bisa menaikkan derajat. Maka dengan terpaksa atas dasar ilmiah Persis mendoibkan karena taparud mandiri rawi yang bersangkutan. Inilah contoh perbedaan ikhtilaf salaf. Ternyata hasil temuan kami bukan perbedaan metodologi, tapi yang satu ada kejelian keapikan di dalam membaca nas. Yang satu dikarenakan tadi standarnya sama, tapi kenapa didoibkan tidak menerima? Padahal guru salafi sendiri yaitu Imam Ahmad yang mendoibkan. Nah disinilah yang kita khawatirkan. Bukan semangat ilmiahnya, tapi sentimennya yang dijadikan landasan bagi kita. Sehebat apapun perbedaan pendapat, selama dalam koridor ilmiah dan semangat untuk mencari kebenaran itu mudah. Bahasa orang tua, tapi kalau tujuan dan orientasinya sudah beda, termasuk di Persis, kita tidak diajarkan taklid. Amin Muhtar temenang jadi fatwa harga mati. Kritik mata kelamun tengritik hari ini tong baralik. Saya kira demikian dulu yang bisa saya sampaikan sebagai contoh permasalahan dakwah salafiyah antara hulu dan kemudian di hilir. Terkadang kita menemukan ada sedikit kiruh, itu mungkin karena oknum atau komunitas-komunitas tertentu, tidak merubah sesungguhnya kemuliaan dakwah salafiyah.